Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Makosi adalah wanita berusia 43 tahun yang sudah bekerja di pabrik selama beberapa bulan. Beberapa bulan terakhir dia menyadari bahwa tubuhnya lebih mudah lelah daripada biasanya. Makosi hanya berpikir bahwa hal ini disebabkan karena dia sering lembur, bahkan bekerja di akhir pekan, untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi lama-kelamaan dia menyadari bahwa dirinya tidak lagi bisa bekerja sebaik sebelumnya. Hingga akhirnya, bos Makosi memanggilnya dan memberitahukannya bahwa hasil produksinya tertinggal jauh dibandingkan rekan kerjanya yang lain. Hal ini membuatnya semakin khawatir. Bosnya kemudian menyarankan supaya dia memeriksakan dirinya di rumah sakit perusahaan. Seminggu kemudian, Makosi pergi ke rumah sakit itu. Dokter di sana kemudian menanyakan beberapa pertanyaan, salah satunya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan bahan kimia di tempatnya bekerja. Makosi menjelaskan bahwa dirinya memang bekerja dengan bahan-bahan kimia setiap hari, tapi dia tidak mengerti nama dari bahan-bahan kimia itu. Dokter itu pun menyarankan supaya Makosi menanyakan kepada atasannya apa saja bahan kimia yang digunakannya ketika bekerja, dan memintanya datang kembali beberapa hari kemudian dengan daftar bahan-bahan kimia itu. Makosi pun menyetujuinya. Makosi mendapatkan daftar bahan-bahan kimia apa saja yang digunakannya ketika dia bekerja sehari-hari. Kemudian dia pun kembali menemui dokternya. Dokternya kemudian memberitahu Makosi bahwa dirinya memiliki leukemia yang merupakan sejenis kanker darah. Ketika melihat daftar bahan kimia yang dibawa Makosi, dokter itu pun berkata bahwa kemungkinan besar salah satu penyebab kankernya adalah paparan dari bahan-bahan kimia ini. Kemudian Makosi menceritakan bahwa dirinya sudah bekerja dengan bahan-bahan kimia itu selama bertahun-tahun. Dokternya berkata bahwa Makosi harus segera berhenti dari pekerjaannya dan memulai perawatan kankernya. Makosi menuruti hal itu. Makosi dan banyak orang lain dengan kondisi yang serupa mengalami kanker akibat paparan dari bahan-bahan kimia di tempat kerja mereka. Hal ini cukup umum terjadi. Selain itu, bagaimana seseorang bisa terkena kanker? Ada banyak penyebabnya, tapi penting untuk mengetahui bahan-bahan kimia apa saja yang bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti kanker, supaya kita bisa menghindarinya. Mari kita bahas penyebab kanker lainnya. Penyebab pertama adalah nutrisi. Diperkirakan bahwa pola makan tertentu bisa menyebabkan kanker. Seorang ahli mengatakan bahwa makanan dengan kandungan gula yang tinggi dan serat yang rendah bisa menyebabkan kanker pada usus besar. Serat adalah kandungan yang paling banyak terdapat dalam buah dan sayur. Dalam sejarahnya, orang Afrika banyak mengkonsumsi makanan dengan kandungan serat yang tinggi dan kandungan gula yang rendah. Tapi pola makan ini semakin berubah seiring berjalannya waktu, sehingga angka penderita kanker usus besar semakin meningkat sampai saat ini. Kedua, makanan yang diasap juga bisa menyebabkan kanker lambung. Orang Afrika di masa lalu banyak memakan makanan yang diasap. Penyebab ketiga dan penyebab kanker yang paling umum di dunia adalah rokok. Mari kita bahas lebih dalam mengenai rokok.
Rokok adalah penyebab utama dari kanker paru-paru pada wanita maupun pria di Afrika. Angka penderita kanker paru-paru terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh rokok. Rokok juga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kanker payudara dan kanker usus besar, sehingga bisa dikatakan bahwa rokok merupakan salah satu penyebab utama dari berbagai masalah kesehatan. Penyebab kanker yang keempat adalah infeksi. Di Afrika sendiri, angka penderita kanker hati sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya penderita hepatitis B yang kemudian terkena kanker hati. Tapi sekarang, anak-anak sudah diberikan vaksin untuk penyakit hepatitis B, sehingga bisa diprediksi bahwa 20-30 tahun ke depan, angka kematian akibat hepatitis B maupun kanker hati akan berkurang secara signifikan. Hal ini tentu saja merupakan hal yang baik. Para ahli mengatakan bahwa obesitas juga bisa menyebabkan kanker. Obesitas bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara, kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker paru-paru. Ini merupakan berita buruk karena dalam 10 tahun terakhir, di Afrika sendiri terjadi peningkatan angka obesitas yang cukup signifikan. Peningkatan ini akan mengarah kepada kenaikan masalah-masalah kesehatan seperti kanker yang sudah disebutkan tadi. Kalau kanker bisa menyebabkan kematian dini dan disebabkan oleh berbagai faktor, mengapa banyak orang tetap saja merokok, makan dalam jumlah yang terlalu banyak, dan punya gaya hidup yang tidak sehat? Mungkin beberapa orang tidak tahu apa konsekuensi dari perilaku mereka, tapi kebanyakan orang pasti tahu bahwa jika mereka makan terlalu banyak dan tidak olahraga, maka mereka akan beresiko mengalami masalah kesehatan. Lalu mengapa mereka tetap melakukan hal-hal itu? Tentu saja beberapa genetik juga mengambil peran dalam hal ini. Tapi kebanyakan orang tetap melakukan hal itu tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka terima pada akhirnya. Alkitab juga membahas tentang ketidakmampuan manusia mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh dosa atau ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Mengapa kita terus berdosa? Apakah kita bisa menghentikan diri dari perbuatan dosa? Alkitab mengatakan bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Alkitab bahkan mengatakan bahwa manusia telah diperbudak oleh dosa. Hal ini dibahas dalam kitab Roma yang ditulis sekitar tahun 63 Masehi. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa makna dari ayat ini? Setiap manusia yang ada di dunia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Dikatakan juga, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menekankan bahwa upah dosa ialah maut, yang artinya kita semua harus membayar dosa-dosa di hadapan Allah. Tetapi Allah memberikan kita kehidupan kekal melalui Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang tidak ada kesudahannya. Sungguh janji yang luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita dengan memberikan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menerima keselamatan ini? Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita sudah berbuat banyak dosa di hadapan Allah. Dosa inilah yang memisahkan kita dari Allah. Kita juga harus menyadari bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri dari dosa-dosa kita. Dalam Alkitab dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dalam bagian selanjutnya dikatakan,
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Konsekuensi dari dosa kita bukan hanya kematian, tetapi juga murka Allah atas kita. Karena Allah adalah Maha Benar dan kita telah menentang kebenarannya, sehingga kita pantas mendapatkan murkanya. Solusi dari dosa dan murka Allah ini dituliskan dalam Alkitab. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia adalah kasih tanpa pamrih dari Allah bagi kita. Kita tidak pantas menerima kasih Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Lalu siapa yang menanggung murka Allah menggantikan kita? Yesus Kristus. Dia menanggung murka Allah dengan mati di atas kayu salib. Hal ini dilakukannya supaya kita mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan dari dosa maupun dari maut. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa kita. Dalam kitab Roma dikatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Inilah cara agar kita bisa menerima kehidupan kekal dari Allah. Kita harus mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas dunia ini dan atas segalanya. Kita juga harus mengakui bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali. Kalau kita sudah membuat pengakuan ini di hadapan Allah, maka kita akan diselamatkan. Makosi pun melakukan hal yang sama dan telah lahir baru. Kemudian mujizat Allah bekerja atasnya dan menyembuhkannya dari kanker. Anda juga bisa mengenal Yesus Kristus. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.